Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1369 kata peramal aku jago makan. Tentu saja Vivin tahu yang datang bukan Thomas Kin, karena dia baru saja selesai telepon dengan Thomas, dan kakak sepupunya itu tidak mungkin datang begitu cepat. Hanya saja, orang yang berdiri di depan mata membuatnya tercengang. Paman kedua. Bagaimana bisa yang datang mereka? Dan yang datang bukan paman kedua sendiri, tetapi juga bibi kedua. Ying Nasun, kakak sepupunya Kang Santang, serta seorang perempuan berdandan tebal. Apa-apaan ini? Rombongan besar. Vivin merasa kesal, tadinya mengira akan makan dengan puas, tetapi malah kedatangan orang lain. Meski yang datang adalah kerabatnya sendiri, tetapi bagaimanapun juga mereka sudah lama sekali tidak berkomunikasi, timbul sedikit rasa asing dalam hati Vivin. Waktu itu saja dirinya tidak makan hingga kenyang, jangan bilang kali ini paman dan bibi kedua datang sambil membawa kantong. Tetapi semua orang yang datang adalah amu, dirinya tentu tidak boleh bersikap tidak sopan kan. Jika tidak, ayah elbunya pasti tidak akan memberi ampun. Waktu itu suasana sudah cukup canggung, kini malah bertambah seorang perempuan, jangan bilang dia kawan istri Kang Santang. Yang paling mencolok adalah dandanannya yang tebal, bentuk badan menggoda, dan pakaian tidak tertutup rapat. Melihatnya saja sudah ada firasat bukan perempuan baik-baik. Intinya Vivin tidak suka dengan perempuan berpenampilan seperti itu. Rambut dibuat bergelombang, memberikan kesan yang sangat berlebihan. Paman kedua, ada apa kalian datang ke sini? Tanya Vivin. Memangnya kenapa? Kamu tidak menyambut kedatangan kami, Vivin? Hehehe, bibi kedua bawakan kamu buah-buahan. Ying Nasun langsung melangkah ke depan, menyodorkan Vivin sekantong buah. Bagus sekali, hanya ikek apel, kelihatan sudah hampir busuk, sepertinya hasil pembelian dengan harga diskon. Tetapi pada akhirnya tetap menjulurkan tangan menerimanya, bagaimanapun juga sudah diantar ke rumah sendiri kan. Bagaimana mungkin ditolak dengan keras? Siapa yang datang, Vivin? Tanya Ernia Tang sambil menongolkan kepala dari balik pintu dapur. Keluarga paman kedua. Kata Vivin, raut wajah paman kedua terlihat tidak begitu baik, tetapi kali itu pun seperti ini. Dalam hati Vivin berpikir biasanya paman kedua memang tidak banyak bicara, apalagi tersenyum. Ernie Tang terkejut mendengarnya, segera mematikan api kompor, mencuci tangan dan keluar dari dapur. Cepat masuk, kakak kedua, kakak ipar, kalian sudah datang ya? Kata Ernie sambil tersenyum, kedatangan kakak kedua tetap membuatnya merasa senang, dan kali ini mereka datang satu keluarga. Dalam hati merasa sangat senang, bagaimanapun juga berkumpulnya keluarga adalah hal yang baik, apalagi Ernie Tang selalu menantikan kedatangan kakak keduanya. Datang merepotkanmu lagi, Ernie, sungguh tidak enak hati. Kata Wanton Tang sambil tersenyum pahit. Apa yang kamu katakan, kakak kedua? Kita satu keluarga loh, cepat masuk, apakah ini calon istri Kang San? Ernie Tang melihat sekilas perempuan berdandan tebal itu, tersenyum berkata. Apa kabar bibi? Aku pacar Kang San, namaku Johanna. Jawab Johanna sambil tersenyum. Anak ini lumayan, mari masuk. Kata Ernie sambil tersenyum. Tentu saja, hei laki-laki tua, untuk apa selalu mengasingkan diri seperti itu? Bukankah ini sama saja dengan rumah kita sendiri? Ernie adalah adik kandung kita, jika kamu seperti ini terus, aku pun akan menjadi tidak senang. Jika orang lain, aku tidak mungkin mau datang, kamu kira siapa mampu menggerakkanku? Benar kata pepatah, istana sebagus apapun tidak lebih nyaman dari kandang sendiri. Aku datang ke tempat Ernie, tujuannya demi mempererat hubungan persaudaraan kalian, bukankah semua aku lakukan demi kamu? Kata Ying Nasun dengan penuh tegas, dia melototi Wanton Tang sekilas, setiap keluar rumah pasti bersikap membuat malu.
Benar sekali kata kakak ipar, kakak kedua, kamu tidak perlu sungkan, kelak jika ada waktu sering-seringlah datang, kita satu keluarga, untuk apa tidak enak hati, hehe. Kata Ernie sambil tersenyum. Wangi sekali, apa yang sedang adik kedua masak dalam panci. Kami sungguh datang di waktu yang tepat, hahaha. Pantas saja kata Peramal aku jago makan, kemanapun akan selalu bertemu makanan enak, menurutmu bagaimana, kebetulan sekali kan, hahaha. Kata Ying Nasun sambil tersenyum, wajahnya penuh kegembiraan, terus memandang ke dalam dapur. Paman kedua sekeluarga pun masuk ke dalam rumah, hati Vivin tak kunjung tenang, entah apa penyebabnya, yang pasti selalu merasa seperti masuknya iblis ke dalam desa. Sudah lihat belum, Johanna, ini adalah rumah bibi keduamu, bagus sekali kan, luasnya 100 meter lebih, besar sekali kan. Kata Ying Nasun sambil tersenyum manis. Keluarga bibi keduamu sangat kaya, termasuk keluarga ternama di dalam kota. Kakak ipar kedua, perkataanmu sedikit berlebihan deh, hehe. Kata Ernie Tang sambil tersenyum menggelengkan kepala. Kamu jangan terlalu rendah hati, adik kedua, kita satu keluarga, untuk apa malu-malu seperti itu. Kata Yingna dengan ekspresi wajah sedikit cemberut. Kebetulan sekali tiba pada jam makan, mari duduk dan makan bersama. Kata Ernie Tang. Niat baik tidak boleh ditolak, niat baik tidak boleh ditolak, hahaha, kamu sibuk dulu, adik kedua, kami akan duduk santai terlebih dahulu, kita satu keluarga, tidak perlu sungkan seperti itu. Ying Nasun kesenangan hingga mulut tidak dapat ditutup, dia tersenyum manis, segera menggandeng Kang Santang dan Johanna duduk ke kursi. Keluarga bibi kedua memang kaya raya. Johanna Yu melihat ke sekeliling, tatapan mata berbinar-binar. Kalian duduk dulu, kakak kedua, kakak ipar kedua, dalam panciku ada kepiting dan makanan laut yang masih sedang dimasak. Setelah berpesan, Ernie pun kembali ke dapur untuk melanjutkan masak. Kebetulan sekali aku sedang haus, datangnya terburu-buru, Vivin, segera suguhkan sedikit teh untuk bibi kedua. Ying Nasun duduk dengan penuh santai, malah mulai memerintah Vivin. Dalam hati Vivin merasa sangat kesal, sakitku belum sepenuhnya pulih, masih sedang merawat diri di rumah, kamu malah menjadikanku babu. Jika bukan karena menghormati paman kedua, Vivin sungguh malas melayani bibi kedua yang tidak menganggap dirinya sendiri menjadi orang luar itu. Dengan penuh terpaksa menyuguhkan seteko teh, Vivin duduk ke sofa sambil bermain handphone. Aduh. Baru menyeruput sedikit teh, raut wajah Ying Nasun menjadi sangat buruk. Kamu ingin membuat bibi mati kepanasan ya Vivin, bukankah hanya ingin meminum sedikit teh buatanmu, panas sekali. Kata Ying Nasun dengan nada setengah bercanda, timbul rasa kesal dan benci dalam hati Vivin, tetapi bagaimanapun juga itu adalah orang tua, yang bisa dilakukan hanya tersenyum pahit. Sudah lihat belum Johanna, bibi keduaku kaya raya kan? Kata Kang Santang dengan penuh bangga, seolah ikut berbahagia. Vivin pun berekspresi sinis, mengerutkan kening, apa hubungannya denganmu jika keluargaku kaya raya? Seolah-olah kekayaan kami juga menjadi kekayaanmu. Vivin bahagia sekali, begitu melihatnya sudah pasti seorang putri kesayangan dari keluarga terpandang. Kata Johanna Yu sambil tersenyum, Vivin selalu merasa dia tidak menyimpan maksud baik, karena dari sikap saja Johanna tidak memberi kesan yang baik, terlalu pandai menyombongkan diri, terlalu melebih-lebihkan sesuatu, tidak masalah jika sangat memerhatikan kecantikan di usia muda, tetapi pakaiannya sungguh terlalu vulgar, juga di hadapan orang tua dan calon suami, yang pasti Vivin tidak bisa menermanya. Kakak ipar sungguh pandai bercanda. Kata Vivin sambil tersenyum, tidak mungkin marah di rumah sendiri kan, siapa suruh ibunya berhati terlalu baik. Jangan sembarang bicara, aku dan kakakmu belum pergi mencocokkan jodoh loh. Kata Johanna Yu sambil tersenyum, Kang Santang yang berada di samping merasa canggung, Vivin pun bisa melihat, sepertinya Johanna Yu tidak sedang bercanda. Memangnya ada ancaman dalam hubungan mereka berdua. Anak saja sudah dimiliki,
dan sudah datang menemui orang tua pasangan. Kenapa kelihatannya ekspresi wajah Kang Santang tidak begitu alami? Kakak kedua dan kakak ipar. Kedua sudah datang ya, baru saja aku bekerja di dalam ruang kerja, mohon maaf tidak menyadarinya. Saat ini Hartanto Lin keluar dari ruang kerja, melihat Wan Tontang sekeluarga di sana, dia pun tersenyum menganggukkan kepala. Tidak masalah, semua satu keluarga, untuk apa merasa sungkan? Juga bukan pertama kali datang kok, kakak ipar kedua, tidak perlu repot-repot sambut kami. Kata Ying Nasun sambil tersenyum, sama sekali tidak menganggap diri sendiri sebagai tamu. Mereka berempat duduk rapi di depan meja, sekaligus mengambil alih kursi utama, membuat Vivin tercengang. Apakah mereka bersiap-siap mulai makan? Tidakkah ini terlalu terang-terangan? Sekaligus ingin membungkus pulang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.